lagi nih dengan saya Anissa Rahmadani, NIM C1C0 19006, Prodi Akuntansi R014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi. Nah, di video kali ini kita akan menyambung pembahasan tentang aset tetap di pembahasan sebelumnya. Nah, materinya yaitu adalah tentang properti investasi. Penasaran kan apa itu properti investasi? Yuk langsung kita ke pembahasannya. Baiklah, pembahasan pertama pastinya adalah tentang pengertian dari properti investasi. Properti investasi adalah properti, baik itu tanah, bangunan, atau sesuatu bagian dari bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya dan tidak untuk. Yang pertama digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa maupun untuk tujuan administratif lainnya. Yang kedua, tidak untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Nah, untuk dapat mengklasifikasikan sesuatu properti itu sebagai properti investasi harus memenuhi dua kriteria, yaitu ada tujuan penggunaan. Tujuan penggunaannya ini baik berupa rental maupun kenaikan harga. Nah, yang kedua, jenis kepemilikan, baik dimiliki sendiri maupun dimiliki melalui sewa pembiayaan. Contoh properti investasi di sini ada 5, yaitu yang pertama, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai. Yang kedua, bangunan yang dimiliki oleh entitas dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang ketiga, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya itu di masa depan belum ditentukan. Yang keempat, ada bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasinya. Yang terakhir, pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Kemudian ada pengakuan properti investasi. Pengakuan properti investasi ini, biaya perolehan properti investasi harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Kemudian, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Kemudian, ada pengukuran dalam properti investasi. Pengukuran dalam properti investasi ini terbagi menjadi 2, yaitu pengukuran awal dan ada pengukuran setelah perolehan. Pada pengukuran awal, properti investasi yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset harus diukur sebesar biaya perolehannya. Dan biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung tersebut termasuk biaya jasa hukum, pajak penjualan, dan biaya transaksi lainnya. Jika entitas properti investasi dengan cara kredit dan pembayaran untuk aset melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara total pembayaran dengan nilai tunainya diakui sebagai beban bunga. Selanjutnya, ada pengukuran setelah perolehan. Pada pengukuran setelah perolehan ini, entitas harus memiliki nilai modal wajar atau modal biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran setelah perolehan. Modal yang dipilih tersebut harus ditetapkan pada seluruh investasi. Nah, kemudian ada modal biaya. Perlakuan akuntansi setelah perolehan dengan menggunakan modal biaya yaitu dicatat sebesar
biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan dari nilai aset. Peraturan untuk perhitungan penyusutan juga sama dengan aset tetap. Jika untuk pengukuran setelah pengakuan awal, entitas memilih model biaya, seluruh properti investasi diukur dengan biaya perolehan sesuai dengan PSAK 16 aset tetap. Selain ada modal biaya tadi, ada juga modal nilai wajar. Nilai wajar properti adalah harga yang terjadi dalam transaksi yang wajar di antara para pihak yang sama-sama berkemauan serta memiliki pengetahuan yang memadai mengenai properti yang ditransaksikannya. Jika untuk pengukuran setelah pengakuan awal entitas memilih modal nilai wajar, maka seluruh properti investasi harus diukur dengan nilai wajar yang mencerminkan kondisi pasar pada tanggal pelaporan. Kemudian, keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar ini diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. Nah, properti investasi ini tidak disusutkan dan tidak diuji penurunan nilainya karena jumlah tercatat aset akan selalu disesuaikan dengan nilai wajar pada tanggal pelaporannya. Selanjutnya ada penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan juga tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual maupun disewakan secara sewa pembiayaan. Berikut ini ada penyajian dari properti investasi. Properti investasi ini disajikan dari bagian aset tidak lancar di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, berikut ini ada contoh ilustrasi penyajian properti investasi yang dilaporkan pada posisi keuangan atau neraca. Nah, berikut ini contohnya. Berikutnya ada materi tentang pengungkapan. Nah, pengungkapan ini ada pengungkapan pada modal nilai wajar dan ada pengungkapan pada modal biaya. Entitas yang menerapkan modal nilai wajar juga harus mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatatnya properti investasi pada awal dan akhir dari periode yang menunjukkan hal-hal. Yang pertama, penambahan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari akuisisi, penambahan yang dihasilkan dari pengeluaran setelah perolehan yang diakui dalam jumlah tercatat aset. Selanjutnya yang kedua, ada penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui penggabungan usaha. Yang ketiga, aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau masuk dalam komponen aset yang akan dilepaskan yang akan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan pelepasan lainnya. Yang keempat, ada laba dan rugi neto dari penyesuaian terhadap nilai wajar. Yang kelima, perbedaan nilai tukar neto yang timbul pada penyebaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang penyajian yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang penyajian dari entitas pelapor. Yang keenam, transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri oleh perusahaan. Yang terakhir, adanya perubahan-perubahan lain. Sedangkan pengungkapan pada modal biaya, entitas harus mengungkapkan yang pertama, metode penyusunan yang digunakan. Yang kedua, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang ketiga,
jumlah tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan baik agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada akhir dan awal periode. Yang keempat, rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode. Yang terakhir, pada modal biaya ini diungkapkan nilai wajar properti investasi. Nah, berikut ini ada kesimpulan dari materi kita kali ini. Mohon dibaca baik-baik ya. Nah, demikian dulu nih video pembelajaran kita kali ini tentang properti investasi yang merupakan lanjutan dari aset tetap pada materi sebelumnya. Dan maaf jika terdapat kesalahan baik di materi maupun pada pengucapan saya. Juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Dan juga terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan juga share. Makasih teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri dulu ya. Saya Anissa Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.